hari ini Pak Paul berangkat di Indonesia, from Indonesia. So Pastor Paul asked me to lead the Bible study. I know I'm not as good as him, way not good as him, but I try. Ya, saya coba untuk memimpin Bible study ini. Jadi hari ini dengan Pak Paul, Ibu Paulina. Ya, jadi kita sudah bisa mulai ya. Kemudian saya tidak membagikan paperwork, tapi kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Bisa berdiri. Gimana ya? Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya, let us pray. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh datang untuk mempelajari firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh dapat menjadi berkat bagi kami semua, dan kami semua dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, hari ini kita akan membahas dari kitab Yeremia, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7, ayat yang sangat mungkin kita semua tahu. Today we will talk about the famous Bible verses from the Jeremiah 17 verse 7. Ya, Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 berbunyi demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, Jeremiah 17:7. Blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Kita semua tahu Nabi Yeremia waktu itu dikirim oleh Tuhan untuk mengingatkan bangsa Yudea yang sudah meninggalkan Tuhan. Pada saat itu sesudah Raja Yosias meninggal, Nabi Yeremia, bangsa Yudea itu meninggalkan Tuhan dan tidak taat lagi pada firman Allah, sehingga Tuhan mengirimkan Nabi Yeremia. Sudah berkali-kali Nabi Yeremia mengingatkan, tetapi mereka tetap tidak mau mendengar ya. So God sent the prophet Jeremiah to remind the people in Judea that they already left the Lord. They worship the idols. Yeah, so God sent Jeremiah, but still the Judeans they don't want to listen to the Lord. Ya, karena itu Nabi Yeremia dikirim untuk mengingatkan mereka. Ya, ketika kita disebut orang percaya, tentulah istilah ini tidak sembarangan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Dia. Ya, when we are called to be the believers, this is not just a casual statement. Yeah, but we have to trust our Lord Jesus and rely our life wholly unto Him. Dan seperti yang dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi, apabila kita menaruh percaya kita, harapan kita pada Tuhan, maka hidup kita akan diberkati. Ada damai sejahtera dan sukacita. Just like the verse that we just read, we put our hope in God, trust our life into Him, and then we will be blessed with peace of mind and joy. Dan kita akan membahas bersama-sama beberapa ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Kita dapat melihat apabila orang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. So we're gonna talk about some of the characters of people who depend and rely on
Yang pertama-tama, ya, bagaimana ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan, yaitu dia tidak hidup mengandalkan manusia, ya. They don't rely on man, ya. Jadi sebelum membahas hal ini, kita dapat melihat ayat yang sebelumnya, yaitu dari kitab Yeremia 17 ayatnya yang kelima, ya. Before we talk about this, let's read the Jeremiah 17 verse 5, ya. Di situ ditulis, ini ayatnya berlawanan dengan yang ketujuh, ya. Di situ ditulis, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya yang menjauh dari Tuhan. Ya, ayat the Jeremiah 17 verse 5. Curse is the one who trusts in man, who draws strength from mere flesh, and whose heart turns away from the Lord. Ya, ini benar-benar kontradiksi dari ayat yang ketujuh. Kalau tadi kita diberkati kalau kita mengandalkan Tuhan, tapi Tuhan bilang terkutuklah engkau yang mengandalkan manusia. Ya, jadi kita dapat lihat, ya, orang yang mengandalkan manusia sungguh tidak berkenan di hati Tuhan. Mengandalkan manusia bisa berarti pula mengandalkan diri sendiri, ya. Mengandalkan manusia, misalnya status, ya, kekayaan, pendidikan, jabatan, latar belakang, ya. Banyak sekali hal, ya, yang kita kita pikir kita bisa mengandalkannya ke manusia. So depend on man means that not only you depend on someone, but it also means that you depend on your own strength, like your status, your background, your education, your wealth, ya. Jadi tetapi kita lupa bahwa manusia itu terbatas, ya. Human standard is very limited, ya. Jadi kadang ukuran kita tuh sebagai manusia terbatas. Kadang kita merasa kurang, ya, mungkin kurang kaya, ya, kurang pintar. Jadi kita suka mencari pertolongan manusia menurut ukuran kita, ya. Jadi kepada orang-orang yang lebih kaya, yang statusnya lebih tinggi, yang kedudukannya lebih baik, kita mencari pertolongan dari mereka, ya. Makanya terkadang kalau kita menghadapi kesulitan, misalnya kesulitan keuangan, kadang-kadang kita lupa, kita bukannya datang kepada Tuhan terlebih dahulu, tapi kita, telepon aja teman, just call our friend, maybe they can give us money, pinjam gitu, ya. Nanti yang ada malahan udah dimarah-marahin, dinasihat-nasihatin, duitnya nggak dikasih, ya. Jadi come to God, ya. When you have problem, number one, come to Him, come to God. Because I know uangnya mungkin tidak jatuh dari langit, ya, tetapi Tuhan akan memberikan jalan. Pasti ada jalan, mungkin dari teman, dari saudara, dari siapa. Tapi saya rasa Bapak Ibu juga pernah merasakannya, ya, luar biasa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya, yang tidak pernah kita sangka, tidak pernah kita bayangkan, ya. Jadi jangan pernah mengandalkan manusia. Don't ever lean on man, just lean on God, ya. He will help you, ya. Jadi karenanya melalui Nabi Yeremia, through Jeremiah, kita diingatkan bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas. We are so limited, penuh dengan kekurangan, kelemahan, kesalahan. Dan Tuhan tahu hal itu. Karenanya Tuhan minta kita datang untuk kepadanya, lari kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi begitu kita susah, yang kita ingat selalu Tuhan terlebih dahulu, ya. Terkadang memang sakit, pasti yang kita pikirin, dokter mana ya, gitu. Kenapa ya, ini mesti telepon dokter, ya. Tapi the first thing that we have to make it a habit, pray first, ya. God's first, then everything will be alright. Itu yang pertama. Yang kedua, mempercayakan kehidupan kita
dan mengakui Tuhan dalam segala tingkah laku kita. So we trust our life in Him and acknowledge Him in our life. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi di atas, bahwa percaya pada Tuhan adalah panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Kita dapat melihatnya di buku Roma pasal yang pertama ayatnya yang ke-6. Ya, trust in the Lord is our calling as a believer. It's in Romans 1 verse 6. Ya, bunyinya demikian. Roma 1 ayat 6 berbunyi, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Ya. Orang percaya belum tentu dapat mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Kristus. Ya. Not all believers can trust his whole life to Jesus. Saya ingin memberikan satu ilustrasi yang saya baca dan juga saya dengar, ini bagus sekali ilustrasinya mengenai percaya dan mempercayakan kehidupan kita. We believe and we give our life, our trust to Him, gitu ya. Ini ada cerita, this is an illustration, ya. Jadi ada seorang pemain akrobat, ya. Dia mau perform, dia menunjukkan dia bisa menyeberangi Niagara. Kan di bawahnya tuh kan airnya deras ya, the stream is very hard, ya, jadi di bawahnya air terjun, airnya dia akan menyeberang memakai rope begitu, dia akan menyeberang jalan, dia akan mempertunjukkan itu. Jadi dia jalan di atas, balance ya, dengan kayu, dia jalan sampai ke sana. Dia balik lagi sampai, orang-orang semua tepuk tangan, oh hebat, bagus sekali gitu ya. So this acrobat, he went to Niagara Falls, going back and forth, and everybody gave him an applause, clap hands. And then lalu dia mau naik sepeda dari atas sana balik sini. Itu dia mau naik sepeda, mereka bilang, do you believe that I can go from cross this road? Oh yeah, we believe you. Okay, naik sepeda, going back and forth. Oh, everybody clap hands. And then he took a wheelchair. Then he asked them, you guys believe that I can go back and forth? Oh, of course, you're good. You're the expert. So dia jalan, dia naik wheelchair, sana ke sini, semua bilang, wow, very good, we trust you, believe you, nah. And then he asked, is there anybody wants me to push you in a wheelchair? Ya, mau nggak kalau kamu ada nggak yang mau naik wheelchair ini, saya yang dorong. Semuanya diam, yang tadi bilang percaya. I believe. Sekarang diam, nggak jadi. Terus mereka, kamu, and then, waduh, saya belum kawin nih, saya takut juga kalau kejebur ya. Yang ini, waduh, saya ada ini. People make excuses, they don't wanna go on that wheelchair, they don't want him to push them. And then suddenly there's a little kid like 10 or 11 years old, and then he said, me. Yeah. Saya mau, dia bilang, saya berani. Okay, you. Terus orang-orang juga bingung, ini anak tuh berani banget ya. Jadi itu anak naik ke wheelchair. Then he pushed this little kid back and forth. And everybody clapped their hands. Whoa, yeah, that's very good. And then they asked this kid, hey, kok kamu berani sih naik itu, kata gitu ya. Kamu kan nggak tahu nanti jatuh, nanti apa. How come you're so brave? And then he said, of course, he's my dad. Gitu ya. Jadi, of course, he's my dad. I know him. Kenapa? Dia kenal bapaknya. So, this our life. We sometimes said, I trust you, Lord. But to give our trust to Him, sometimes we doubt. Especially when we have big problem, yeah.
problem? Maybe not. Yeah. So it's easy to say that you believe, but it's hard to give your life, to give your trust to Him. Karena ini anak, this kids, he said, because I know him, ya, saya kenal dia bapak saya. Jadi, how can we trust the Lord? We have to know Him. You know, how can we trust somebody if we don't know Him, if we don't know them? Ya, kita kan juga nggak akan memberikan barang kita sembarangan kepada orang kalau kita tidak mengenal. Jadi, bagaimana caranya mengenal Tuhan? Ya, membaca firman-Nya tiap hari, merenungkan firman-Nya siang dan malam. Jadi kita bisa menyerahkan, kita memang saya merasa itu juga ada dalam kehidupan saya juga sehari-hari. Saya percaya sekali sama Tuhan, I really believe in Him. But sometimes when a big problem hit me, and then like, you know, your faith is kind of like this, you kind of doubt. But we really have to learn how to trust Him holy, gitu ya. Jadi ada di ayat Amsal ayat yang ketiga dan 5. Ini juga ayat yang sangat terkenal. Maksudnya kita pasti semua sudah hafal. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, ada Proverbs 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ya, jadi benar-benar percaya pada Tuhan, not your own understanding. And then ada bonusnya di ayat berikutnya ya. Di ayat berikutnya ada bonus, dia katakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. So there's a bonus. The next verse is, in all your ways submit to Him, and He will make your path straight. Ya, jadi ketika Tuhan meluruskan jalan kita, maka kita tidak akan tersesat dan hidup kita akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan yang indah bagi kita. Maka damai sejahtera dan sukacita akan memenuhi hati kita. So when God guides us in His path, we won't be lost, and our life will fit His beautiful plan, which is a plan to prosper and plan that gives us hope in the future. Ya, jadi rencana Tuhan di Yeremia 29 ayat 11 selalu indah, ya, memberikan damai sejahtera dan sukacita. Itulah salah satu ayat yang dikatakan Yeremia tadi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang tidak hidup mengandalkan manusia, yang mempercayakan seluruh kehidupannya bagi Dia. Dan yang ketiga, yang terakhir, ya, ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan, yaitu orang yang dekat dengan Tuhan, yang berdampak bisa berperilaku seperti Tuhan. When you close to God, you will be more like Him, more and more every day, ya. Untuk hal ini kita membaca ayat berikutnya, yaitu Yeremia 17 ayatnya yang ke-8, ya. So a life that is close to God is one of the character. Yeah, so we can be more like Him. We need to read the next verse, which is Jeremiah 17 verse 8. Yeah. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun yang kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots. It doesn't fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in the year of drought and never fails to bear fruit. Jadi ayat ini melambangkan kita manusia, apabila kita hidup berdasarkan firman Tuhan dan tertanam dan berakar di dalamnya, maka kita akan kuat. Ya, if we are rooted on the word of God, we will be strong. We will have strength in our faith. Dikatakan akar-akarnya merambat ke tepi batang air. Jadi hidup kita harus selalu dekat Tuhan, ya. Jangan sampai akar kita terputus dengan pohonnya, dengan sumbernya, ya.
jadi akar-akarnya terus melekat kepada pohonnya, dan itu adalah air, maka daunnya juga tetap hijau, ya, karena itu di air daun-daunnya tetap hijau. Jadi walaupun ada panas terik atau masalah demi masalah yang datang, tetapi kita tetap terlindungi, tetap disertai Tuhan. Daunnya tetap hijau karena kita mendapat nutrisi yang cukup, ya. Itu daun mendapat nutrisi cukup. Jadi kalau we are rooted in the Word of God, our leaves will still be green. We will be protected, even though there's like heat, there's like big problems. We will always be protected, ya. Jadi kita akan tetap terlindungi, dan juga kita akan terus mempunyai damai sejahtera karena Roh Kudus selalu memenuhi hati kita, ya. The Holy Spirit is gonna stay within us and work within us. Jadi dan yang Tuhan juga inginkan yang terakhir adalah kalau dikatakan kita harus tidak berhenti menghasilkan buah. We have to be bear fruits, ya. Kita harus seperti istilah yang sering kali kita dengar, ketika kita diberkati, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Diberkati untuk memberkati, ya. Jadi don't keep your God's blessing to yourself, but we have to share. We have to be fruitful, ya, berbuah, ya. Dan seperti mungkin di Galatia 5 ayat 22, Bapak Ibu pasti tahu mengenai buah roh. Buah roh itu bukan buah roh, tetapi buah roh yang terdiri dari 9 karakter, ya. So one fruit, but you cannot have, I'm just gonna have buah, saya hanya mau buah sukacita, saya hanya mau buah panjang sabar. Nggak bisa. Kita harus mempunyai buah roh. Jadi seluruh 9 buah itu ada di dalam kehidupan kita. Memang itu sulit kita lakukan, tetapi kita belajar bahwa dengan mengandalkan Tuhan, ya, dengan berdasarkan firman Tuhan, kita dapat melakukan itu semua. Jadi let us all rely our life to the Lord. Trust our whole life to Him. Jadi marilah kalau kita ingin menjadi berkat, kalau kita ingin diberkati dan menjadi berkat, marilah kita bersama-sama mengandalkan Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Nggak ada pertanyaan kan, ya? Kalau ada pertanyaan disimpan atau ditanyanya ke Pastor Steve. Makanya Pastor Steve nggak boleh pergi, soalnya nanti Pastor Steve akan ditanya.